Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Twin Big Channel. Berjumpa lagi bersama saya Mas Cipto. Tentunya akan mengulas tentang cara berternak cicak hijau dan berbagai kendalanya. Ya, di kesempatan hari ini saya lagi bersih-bersih kandang ternak di sore hari ya. Kandang ternak hijau di sore hari ini. Ya. Ini saya akan mengulas tentang betina cicak hijau yang bertelur di luar sarang atau tidak tepat sasaran. Apa penyebab utama dan solusinya? Stay tune terus, kita ulas sampai tuntas. Baiklah para penangkar cicak hijau, tidak perlu berlama-lama, akan saya ulas apa sih penyebab terjadinya cicak hijau betina bertelur tidak tepat sasaran atau di luar sarang yang terjadi pada betina berulang kali ya. Sudah yang pertama di luar sarang, terus produksi kedua ya juga di luar sarang. Nah, ini sangat bahaya ya. Sangat bahaya apabila betina ini bertelur di luar sarang. Otomatis telur ini pecah ya. Jikalaupun kita kasih tatakan tangan atau yang lain, kemudian terus kita kembalikan lagi ke sarang, si betina pun belum tentu mau mengeram ya. Begitu pula apabila telur kedua keluar tepat pada sarang, begitu juga betina belum tentu juga mau mengeram. Nah, hal ini apa sih penyebabnya? Kalau kita evaluasi dari telur pertama tidak tepat sasaran, kemudian telur kedua sudah tidak mengeram, biasanya ini adalah induk yang bermasalah atau trouble. Biasanya induk-induk yang begini ini itu terjadi pada pembelajaran pertama, atau betina ini awalnya tidak dilatih buang telur atau mapan kurung, sudah dipaksa birahi. Dan tentu saja banyak faktor yang lain, dan saya akan bahas satu persatu ya. Sebelum saya lanjut, ini ada video kiriman dari Om yang di sana yang kemarin japri ke saya meminta solusi. Sudah beberapa kali bertelur tidak tepat sarang dan bagaimana solusinya. Tentu saja ini saya akan bahas di sini sebagai pengalaman kita semua mencari solusi, bahwasanya ini adalah hal yang sangat fatal. Tentu saja ini udah bagus ya, betina ini sudah mau bertelur, akan tetapi dia itu sulit sekali untuk mengeluarkan telur. Bahkan dia sudah buletin sarang, akan tetapi posisi betina ini malah di tenggeran ya untuk mengeluarkan telurnya ya. Jadi ini hal yang sangat fatal. Tentu saja ini akan membuang-buang waktu juga untuk kita semua, karena ini apabila hasil perkawinan ini adalah sangatlah rugi kita mempunyai betina seperti ini. Lah, apa sih penyebabnya hal-hal yang seperti ini, kendala-kendala seperti ini? Marilah kita ulas bersama. Tentu saja yang pertama adalah kita mengulang kembali kriteria betina yang pertama yang kita harus siapkan, yaitu kemapanan umur ya. Yang pertama itu faktor penyebabnya adalah kemapanan umur. Apabila kita menggunakan betina yang masih belum matang alat reproduksinya, kita paksa birahi, tentu saja dia itu belum ada naluri nyarang ya, atau bersarang untuk bertelur tuh nalurinya belum dapat, tapi udah keburu birahi. Biasanya ini terjadi pada betina-betina yang muda. Hal ini sangat berpengaruh pada calon indukan ke depannya. Tentu saja harus ada pelatihan sebelum langsung dijadikan indukan ya. Jadi harus ada pelatihan dahulu. Kalau tidak, biasanya banyak yang trouble.
Kemudian faktor selanjutnya adalah kondisi fisik betina sedang drop atau bisa dikatakan drop fisik ya. Di sini terjadi pada saat betina sedang bertelur ya. Mungkin saja telurnya dalam ukuran besar, jadi ini memerlukan tenaga banyak. Bisa juga dikatakan betina ini kurang adanya pemberian asupan minyak ikan ya, yang sudah pertama kali saya dulu bahas. Fungsi minyak ikan ya ini memperlancar dalam proses persalinan telur ya. Justru hal-hal yang seperti ini yang kita abaikan, seperti pemberian minyak ikan ini sangat penting, justru kita lupakan. Nah, beginilah akibatnya, jadi malah jadi masalah ya pada saat bertelur. Kemudian penyebab selanjutnya adalah kenyamanan sarang. Kenyamanan sarang ini juga berpengaruh. Apabila lingkar sarang ini terlalu sempit atau kurang ideal, biasanya betina ini enggan ya, walaupun dia udah buletin sarang, cuman di bawahnya juga kurang nyaman, betina ini enggan bertelur di sarang begitu. Jadi pemilihan serabut terus ideal lingkaran sarangnya itu harus disesuaikan. Selain itu juga kenyamanan lingkungan atau penempatan sarang pada saat bertelur. Kalau ada gangguan lalu lalang apabila betina ini semi giras atau kurang nyaman, biasanya dia terganggu juga. Jadi telurnya asal-asalan keluarin saja. Kemudian yang selanjutnya adalah akibat betina tidak dikasih pelatihan bertelur dan mengeram pada saat awal terjadinya masa birahi datang ya. Biasanya kalau betina baru itu harus dikasih pembelajaran. Fungsinya untuk apa ya? Ini fungsinya untuk memberi kenyamanan pada saat dia itu bertelur di sarang, mapan di sarang dan mengeram di sarang itu, jadi sudah terbiasa, jadi harus dikasih pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah betina yang psikologisnya terganggu. Biasanya ini ada trauma tertentu, apa emang pernah kita kasarin atau emang pernah diganggu oleh tikus atau kaget apa begitu. Ini biasanya juga begitu, dia kurang nyaman di sarang saat proses bertelur, jadi dia cenderung keluar dari sarang untuk mengeluarkan telurnya. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor karakter betina. Jadi betina itu karakternya berbeda-beda. Kenapa begitu? Dia sudah buletin sarang, udah mapan di sarang, udah nyaman di sarang, tapi dia karakternya pengen berdua sama jantan pada saat bertelur. Ada juga yang pengen ditempel, ada juga yang pengen dipisah. Jadi memahami karakter betina ini penting halnya ya, sangat penting untuk menunjang keberhasilan pada saat betina itu bertelur, mengeram hingga menetaskan anaknya atau membesarkan anaknya. Jadi semua penyebab itu tadi yang saya berikan kepada para penangkar, mudah-mudahan paham. Kemudian solusinya untuk hal-hal seperti ini kita harus mengevaluasi ya, dari hal-hal yang terjadi, dari hal-hal yang penyebab tadi yang saya sebutkan itu mana yang sekiranya berpautan atas salah satunya yang kira-kira cocok dengan kendala yang betina kita alamin, atau punya om yang di sono yang sedang mengalami kendala seperti ini, dicocokkan. Omnya sendiri ini juga sudah memberikan solusi. Jadi kalau bertelur ini sudah keluar atau tidak tepat sasaran, yaitu dia memberikan tatakan tangan, kemudian telur ini diinkubator oleh si om. Ini hal yang sangat cerdas untuk solusi bahwasanya ini hasil kawin, supaya ini intinya bisa menetas ya. Ini hal yang sangat cerdas ya, dia berkasih tatakan tangan, dia mengeluarkan telur,
kemudian telur itu dipindahkan di inkubator. Nah, terus solusi selanjutnya, apabila emang betina ini udah terlanjur pecah, berarti kita perbaikan pada si induk betina ini, cari faktornya, kita cocokkan yang mana, kita perbaikin sesuai dengan penyebabnya ya. Ini sebagai contoh, apabila emang punya solusi cerdas seperti ini di inkubator nih. Jadi telur dipindahkan ke inkubator dengan mesin pemanas agar dapat menetas ya. Tentu saja telur yang kedua yang nelor di sarang pun dipindahkan karena otomatis betina tidak mau mengeram. Baiklah para penangkar cak hijau, tetaplah putus asa, jangan semangat. Menangkar cak hijau Indonesia terus coba lagi, saling mensupport, tetap semangat. Kita cari solusi bersama agar tetap berhasil dan melestarikan cak hijau. Mudah-mudahan ulasan kali ini dapat membantu yang sedang mempunyai betina trouble seperti ini. Salam konservasi.